Nah, saudara, saya sudah terhubung secara online melalui Zoom bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Bangli, Bapak Imade Gianyar. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Bangli, penanganan hingga saat ini, dan kita juga akan mengetahui bagaimana nanti penerapan tatanan era yang baru terkait dengan kehidupan masyarakat di Bangli, dan juga tentunya tempat tujuan wisata yang ada di Bangli. Kita akan menyapa beliau. Om Swastiastu, Pak Bupati. Om Swastiastu, Mas Bambang. Sehat selalu ya, Pak. Walafiat. Astungkare. Sebetulnya pengen lagi bersua ke kantor Bapak gitu, tapi karena kita berjaga jarak dulu lah Pak ya, berkampanye bersama masyarakat. Sebenarnya udah rindu ini didatengin. Betul, terakhir. Baik Pak Bupati, mungkin kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan kasus dari COVID-19 yang ada di Kabupaten Bangli. Bagaimana Pak Bupati update-nya sampai saat ini? Ya, perkembangan penanggulangan COVID di Kabupaten Bangli sesuai dengan ilmu ekonomi ini, ada konjungsi, ada pasang naik, dan ada pasang surut. Ya, bahwasanya Kabupaten Bangli pernah mengebohkan Bali dan bahkan pernah mengebohkan nasional, karena sempat kita khususnya kasus di Seroka dan Desa Abuan dan mengantarkan Kabupaten Bangli terpapar COVID itu nomor 1 di Bali. Terus berikutnya dengan kesigapan tim, dan berikutnya dengan langkah-langkah terukur dan taktis kita lakukan sampai hari ini, ya kita sudah ada di peringkat ke-4. Ya tentunya dengan asas kebersamaan, karena COVID ini tidak bisa ditanggulangi oleh Bangli saja, oleh kabupaten kota yang lainnya, harus seirama bergerak, dan doa kita supaya nanti semuanya menurun dan sampai menemukan titik yang paling bawah. Nah, itulah kira-kira perkembangan data yang dapat kami sampaikan, dan posisi sampai sekarang pemerintah Kabupaten Bangli tercatat ini masyarakatnya sudah 149 yang terjangkit atau terpapar COVID-19, dan dari 149 itu sudah 120 yang sembuh. Nah, sehingga masih ada 29 orang masih dirawat, dan kita ingin yang dirawat cepat sembuh, dan berikutnya tidak ada penambahan lagi. Ya, walaupun sampai saat ini 1-2 masih ada penambahan positif, dan lebih syukur lagi dari tracking yang dilaksanakan ini hasilnya baik. Ya tentunya tidak ada yang reaktif lagi. Nah, sehingga kita tetap berdoa dan bekerja bagaimana COVID-19 di Kabupaten Bangli cepat reda dan menurun. Baik. Pak Bupati, berarti kasus yang kemarin di satu desa yang kemarin sempat di karantina, boleh dikatakan kita isolasi, itu sekarang sudah tidak ada kasus sana, Pak? Pak Bupati, sudah mereda atau masih ada, Pak? Masih ada ya? Di sana setelah dilakukan isolasi sudah lama mereda. Nah, tetapi kita tidak ingin sebenarnya saling melempar, ya ini yang di sini disebabkan di sini, yang di sini disebabkan di sini. Ya paling tidak di Desa Abuan itu kenapa juga kita lebih atensi lagi terkait dengan penanggulangan ini. Sebenarnya ada sedikit agak kambuh itu di Desa Abuan, ya tetapi faktor pemicunya bukan TNI, tetapi faktor pemicunya dari salah satu warga Desa Abuan dan Banjar Abuan Kauh dan Kangin itu ya, bekerja di salah satu rumah sakit, sehingga menularkan lagi ke keluarganya, sehingga kita lagi dari sudah reda, sudah lama tidak nambah, sehingga sekarang
nambah lagi gitu. Baik, jadi ini transmisi lokal yang terakhirnya Pak Bupati ya, kalau kita mengetahui ya. Transmisi lokal dari transmisi lokal. Kalau dulu kan transmisi lokal dari PMI. Nah, sekarang transmisi lokal dari lokal ini. Baik, jadi memang pemerintah Kabupaten Bangli antisipasi secara konkret apa Pak Bupati sehingga ini bisa menekan ini kita memberi apresiasi lah boleh dikatakan ya. Jadi ada keseriusan kita melihat untuk menekan dari kasus COVID-19. Langkah-langkahnya sebetulnya apa sih Pak kemarin yang sudah dilakukan? Pertama, ini sebenarnya satu harus terbangun kesadaran kita bersama. Yang kedua, tidak boleh menggampangkan atau meremehkan terkait dengan keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk terbangun kesadaran itulah ya pemerintah Kabupaten Bangli telah menetapkan beberapa instruksi, surat edaran terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh warga kita. Nah, tentunya secara berhierarki Satgas Kabupaten menyadarkan Satgas Kecamatan, Satgas Kecamatan menyadarkan Satgas Desa dan Satgas Gotong Royong Desa Adat, dan nanti tidak boleh diam sampai di Satgas sana. Ya tentunya sudah dilakukan juga sosialisasi secara masif di tingkat desa, ya tetapi rupanya ini penularan masih ada karena kelemahannya pada saat warga kita misalnya, contoh misalnya berdagang ke pasar Galuran. Nah itu tentunya perlu melakukan antisipasi terkait dengan protokol kesehatan, dan berikutnya juga misalnya ada bekerja di tempat-tempat lain di bidang kesehatan karena penularannya sekarang selain dari PMI itu yang sudah tercatat di Kabupaten Bangli, ini penularannya dari pasar, dari rumah sakit, dari puskesmas, dan yang terakhir lagi yang perlu kita antisipasi penularannya justru dari pengurus LPD itu, pegawai LPD ada yang positif, ya tentunya ini trackingnya sudah kemana mereka mencari nasabah. Setelah itu berarti kalau pegawai LPD peluangnya ini salah satunya dari duit yang mereka ambil, dan berikutnya mungkin dari kontak-kontak lainnya. Baik, jadi memang potensi penyebaran itu terjadi manakala tempat terjadinya interaksi yang intensif ya Pak ya. Ya, ada warga ini yang menjadi tempat potensi untuk penyebaran kembali, jadi kerumunan, berhubungan. Ya. Itu daftar kerumunan, dan itu harus diantisipasi juga. Pertama, lawan kita berinteraksi itu harus jelas. Nah, siapa dan bagaimana kondisinya. Ini sekarang yang menjadi problem kan jelas kalau di pasar pasti banyak yang tidak saling mengenal, karena di sana pertemuan antara pembeli dengan penjual, tentunya kategorinya hanya pembeli dan penjual, tetapi kalau mengenali orangnya ini dari mana, kondisinya dari seperti apa, nah ini memang agak sulit. Tetapi kalau kita sama-sama saling mengenal dan ada keyakinan bahwa di antara kita itu adalah tidak ada yang tertular, ya tentunya ya bertemu bukan haram atau bukan dilarang, tetapi bertemu dengan orang positif itu yang harus diantisipasi dengan menggunakan protokol kesehatan. Tetapi kalau bisa jangan bertemu, jangan berkontak langsung dengan orang yang positif. Nah ini untuk mengenali yang positif itu ya memang tidak mudah memang Pak ya. Ya tidak mudah, karena apalagi mengenali virusnya, orang mengenali orangnya aja kita tidak, yang semua yang kita lakukan interaksi bisa kita yakini bahwa mereka sehat gitu ya. Baik, tapi kan persoalannya begini Pak Bupati, apakah bisa ada awarean dari warga menerapkan protokol yang sederhana, misalnya menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak? Apakah pandangan Pak Bupati bagaimana selama ini masyarakat? Apakah memang masih perlu gerakan lagi untuk sosialisasi, diingatkan terus, atau memang seperti apa sih Pak karakternya?
Ya, karakter masyarakat Bangli sebenarnya lugu, polos, dan manut sama pemerintah gitu. Apa yang dikatakan oleh pemerintah pasti diikuti, ya tetapi ini perlu digerakkan lagi. Nah, karena pakai masker sekarang sudah hampir semua warga, bahkan saya lihat itu sampai ke ladang aja pakai masker, itu kan luar biasa. Semestinya mereka jalan sendiri, pergi ke ladangnya itu sebenarnya kan bisa anak pakai masker. Kayak saya aja tadi pakai masker kan udah di sebenarnya di mana tempat perlu pakai masker, di mana tempat tidak perlu pakai masker. Kalau kesadaran masyarakat sudah lumayan bagus, tetapi perlu ditajamkan lagi. Tetapi itu salah satu karena ini terkait dengan COVID ini perlu pemahaman. Kadang-kadang kita ada pada posisi di luar nalar kita gitu. Misalnya suaminya kena, anaknya kena, istrinya nggak kena. Nah ini kan memang ada sebuah perlu antisipasi. Bagaimana itu suami istri pasti dia dekat, pasti dia kontak, dia tidak kena. Tetapi orang yang berkontak dengan positif bisa terkena, ya bisa juga tidak, mungkin memiliki kekebalan tubuh terkait dengan mereka mungkin sudah antivirus mungkin ya, itu kan gitu. Berarti gini Pak Bupati, kan memang menjadi salah satu effort kerja lebih untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi pada masyarakat ya. Saya nggak kebayang Pak Bupati, ini kan posisi Bangli ini ada yang di gunung, ada yang di danau, ada yang di ladang. Nah ini kan ada ini apa kiatnya kemarin untuk belum lagi kita menyadari memang mungkin ada beberapa masyarakat yang memang pendidikannya atau pengetahuannya memang belum memadai untuk mengetahui. Ini saya kira kan ada kerja keras yang dilakukan oleh tim, oleh tugas COVID-19 di Bangli. Bagaimana Pak kiat-kiatnya ini? Iya, kiat-kiatnya ya sudah itu dilakukan di pasar, itu pengelola pasar sudah, setelah itu diatensi terus-menerus di desa-desa adat sudah itu setiap saat sudah ada ya pengeras suara terkait dengan selalu mengingatkan bagaimana protokol kesehatan bisa dijalankan. Terkait juga dengan pencuci tangan itu ya satu hampir kadang-kadang di setiap kakak, berikutnya di tempat-tempat keramaian, di pintu-pintu masuk sudah disiapkan oleh warga itu sendiri. Nah sehingga ini kan tetap harus jangan sampai nanti seperti angat-angat tai ayam itu. Nah, nanti misalnya pada saat kenceng lagi, setelah itu menurun lagi. Kayaknya protokol kesehatan ini seperti cuci tangan, pakai masker, setelah itu jaga jarak. Ya ini memang dalam rangka COVID harus lebih ditaati, dan berikutnya juga protokol kesehatan PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat harus menjadi lifestyle kita yang ke depan, sehingga kita akan selalu ada pada posisi kondisi sehat. Baik. Menjadi boleh dikatakan kebiasaan baru ya Pak Bupati menjadi hal yang new normal boleh dikatakan. Nah terkait dengan itu nanti kita ingin mengetahui bagaimana tatanan yang baru ini supaya menjadi betul-betul masyarakat Bangli bisa menerapkan itu. Dan juga terkait dengan pariwisata nih Pak Bupati, kemarin kan sempat heboh juga ada larangan untuk tempat berwisata di Bangli. Kita tahan dulu Pak Bupati, nanti kita akan kembali lagi. Baik saudara, masih bersama dengan Bapak Bupati Bangli, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.